Ya, sudah pasti Anda tahu bahwa BBM subsidi menjadi beban APBN kita sehingga memang perlu dibatasi. Yang jadi permasalahan adalah ketika BBM subsidi diharapkan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan, pola distribusinya yang sudah berlaku saat ini apakah sudah tepat pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Adian sudah bersama saya di sini dari Komisi 7 DPR dari fraksi PDIP. Selamat malam Bang Adian. Selain itu saya juga tersambung dengan pengamat kebijakan publik kita Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Mas Hidayat, saya ke Bang Adian terlebih dahulu karena pasti dari DPR juga sudah bertemu dengan masyarakat ketika masa reses dengan adanya kenaikan BBM subsidi, pembatasan BBM subsidi hanya untuk yang membutuhkan bahkan pakai aplikasi My Pertamina. Bang, sudah tepat tidak sih pola ini? Pola yang mana? Aplikasi My Pertamina? Ya. Problem kita sebenarnya bukan itu ya, problem kita kan data. Bagaimana kemudian kita punya data tunggal ya, sehingga kemudian dalam setiap banyak kebijakan negara bisa tahu pendapatannya, jumlah anaknya, tinggalnya dan sebagainya. Itu negara punya data semuanya, gajinya, pendapatannya dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya salah satunya nanti My Pertamina ini juga harus disambungkan dengan mekanisme pendataan yang lain untuk bisa mendapatkan data yang valid. Itu loh. Tapi Bang sebenarnya ini kan sebenarnya tujuan dari menggunakan aplikasi ini adalah untuk mensortir mana masyarakat yang memang tidak tepat atau tidak layak menikmati BBM subsidi. Betul. Sekiranya pas nggak sih? Bagus, untuk upaya ke sana bagus. Tapi kan tidak semua juga masyarakat kita yang punya smartphone ya. Jangankan masyarakat, Menteri Basuki aja tuh masih pakai HP jadul. HP Nokia lama gitu loh. Karena kalau dari pedalaman itu yang paling nyala gitu ya. Ya, dan itu juga tidak bisa buat Peduli Lindungi, nggak bisa buat My Pertamina. Tapi sebagai sebuah upaya menuju ke sana, bagus saja. Tapi kalau menurut saya yang harusnya segera direvisi itu Perpres 191 tahun 2014. Itu yang masih membuka peluang misalnya truk roda 6 untuk perkebunan dan pertambangan masih diperbolehkan untuk membeli solar subsidi. Itu menurut saya harus menjadi prioritas kita bicarakan agar itu dirubah. Kenapa? Ini sama saja mensubsidi Sinarmas, sama saja mensubsidi Bakri Plantation dan sebagainya gitu loh. Itu menurut saya penting. Ya, sekarang saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, kalau dari Mas Hidayat sendiri dalam kacamata kebijakan publik, mekanisme untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan, yang layak dapat BBM subsidi dengan aplikasi ini sebenarnya tepat nggak sih, mengingat ada sempat anggapan bahwa infrastruktur digital kita ini juga belum merata, seperti apa? Ya, saya kira subsidi berdasarkan aplikasi ya My Pertamina itu sangat tidak tepat dan itu salah arah. Saya katakan demikian karena yang berhak menerima subsidi ini kan harusnya terregister by name by address. By name by address-nya itu adalah orang-orang miskin. Nah, sekarang bagaimana orang miskin mau akses My Pertamina, orang mereka nggak punya handphone gadget sebagaimana yang tadi dibilang Bang Adia. Jadi nggak tepat itu menggunakan aplikasi My Pertamina untuk menentukan orang ini layak mendapatkan subsidi, orang ini tidak layak. Yang kedua saya ingin katakan begini Mbak Caca. BLT yang 24,1 triliun itu jangan dilihat itu kesannya besar. Ada BSU, ada BLT dan sebagainya gitu. Kesannya banyak orang yang dikasih. Enggak, itu kurang. Dan ingat loh, saya ingin bicara misalkan BSU dikasih hanya pegawai-pegawai yang bekerja dan dia BPJS-nya aktif. Sedangkan yang BPJS aktif itu hanya 40%. Sisanya nggak aktif BPJS-nya meskipun dia punya gaji di bawah 3,5, itu nggak dapat. Ini kan nggak fair, padahal mereka ini kalau ditanya kenapa BPJS tidak aktif, ya karena mereka karyawannya, pekerjaannya pekerja toko misalkan majikannya tidak mendaftarkan lagi. Itu yang menjadi persoalan, padahal mereka berhak mendapatkan BLT. Oke, Bang Adian boleh ditanggapi dong, di sisi lain bahwa subsidi BBM ini dibatasi dengan aplikasi, bahwa ada BLT juga 600.000 ya per kakak ini. Mas Hidayat mengkritisi dianggap agak belum merata, bahkan juga kurang, bagaimana?
Ya pertama My Pertamina dulu ya. My Pertamina kan sistem baru yang masih akan butuh banyak perbaikan. Tapi misalnya waktu di Kerawang kemarin itu ada banyak sekali, mungkin ada 30-40 mobil dengan nomor plat yang sama yang bolak-balik satu hari bisa membeli premium itu sampai 10 kali, 20 kali dan sebagainya. Nah, itu tidak ada pendataannya. Tapi juga tidak bisa berhenti di situ. Ya. Dia didata lalu harus ada penindakan dong. Misalnya apa setelah kemudian dia belanja bensin di berbagai pom bensin yang tidak terkoneksi secara online karena tidak ada My Pertamina sebelumnya itu, dia belanja di sini 50 liter dia kuras, dia belanja lagi di sini 50 liter dia kuras lagi dan sebagainya. Ini kan problem. Oke, sudah ketahuan datanya. Tinggal bagaimana tindakan polisi? Bertindak dong. Gitu. Data-data itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kemudian tidak ada langkah selanjutnya. Itu kalau soal My Pertaminanya. Nah, kalau soal BLT 600.000 berapapun pasti kurang. Tapi kan bentuk tunjangan sosial yang lain kan banyak. Ada PKH, ada program-program yang lain. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 program-program sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Jadi jangan cuma dilihat satu yang 600.000 saja. Tapi juga ada sekian banyak yang lain. Tapi kalau ditanya apakah itu cukup, ya nggak cukup. Kalau menurut saya lebih setuju misalnya sebagai sebuah ide, kalau kemudian kita punya 27 juta atau 30 juta jiwa orang miskin, lalu kemudian kita asumsikan satu keluarga 4 orang berarti ada 7,5 juta keluarga. Lalu setiap keluarga diberikan tunjangan sosial 2 juta rupiah per bulan, kita cuma habis 180 triliun. Tapi di sisi yang lain kita melompat menjadi negara kesejahteraan seperti Belanda, Jerman, Singapura dan sebagainya, dan melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, Mas Hidayat sempat ditimpali oleh Bang Adian di sini bahwa kalau memang My Pertamina atau aplikasi dianggap belum bisa menjadi solusi banyak masyarakat menikmati BBM subsidi padahal dia adalah orang yang mampu, lantas bagaimana caranya ketika ada orang yang bisa bolak-balik mengisi BBM subsidi dan tidak terdeteksi? Bisa jadi aplikasi salah satu cara untuk menyaring hal tersebut. Sudah di-scan barcode sekali, udah nggak bisa lagi dia isi. Bagaimana Mas Hidayat? Iya, kalau mengenai perilaku ya, mau pakai aplikasi, mau pakai digital pun, namanya orang sudah niat ingin melakukan penyalahgunaan ya bisa saja dilakukan. Misalkan sistem barcode, saya pernah berdebat, barcode itu bisa nggak diambil oleh orang lain dipinjam? Bisa. Jadi di daerah itu katanya nanti ada kartu yang diberikan kepada petani-petani, itu kartu itu dibawa ke pom bensin, dia menerima subsidi. Bisa nggak kartunya itu dipinjam sama tetangganya yang mampu? Bisa. Toh itu juga salah sasaran kan. Artinya begini loh Mbak, saya ingin mengatakan bahwa subsidi salah sasaran ini itu nggak akan pernah terjadi, nggak pernah bisa kita selesaikan kalau kita tidak mendefinisikan siapakah sebenarnya yang layak menerima BBM subsidi itu. Siapa sih yang orang yang boleh membeli Pertalite? Ini kan nggak jelas. Aturannya mana? Yang itu yang kita minta itu baik itu melalui peraturan presiden ataupun itu melalui peraturan menteri ESDM. Dibuat dong definisinya bahwa yang berhak mendapatkan subsidi Pertalite ataupun solar adalah seseorang dengan gaji begini, seseorang dengan kendaraan begini. Ini kan nggak pernah ada. Dan kemudian kita mengatakan kepada publik bahwa salah satu alasan pemerintah menaikkan BBM karena salah sasaran. Sementara ini pemerintahnya menghimbau saja, yang kaya tolong dong Anda belinya BBM yang non subsidi. Kata orang-orang kaya, kami kaya menurut Anda, tapi kami tidak bisa mengikuti Pertamax yang harganya sudah 14.500. Kami nggak mampu, makanya dia beli ke bawah ke Pertalite. Jadi himbauan ini tidak efektif, sementara kriteria siapa yang berhak ini tidak jelas. Kemudian disalahkan, subsidi salah sasaran. Banyak orang-orang kaya yang membeli. Saya tuh bingung ya Mbak Caca sebenarnya. Definisi siapa yang berhak menerimanya aja tidak ada kok. Boleh nggak orang kaya beli subsidi? Kalau nggak ada kriterianya kan boleh-boleh aja. Nah itu yang menurut saya, ini ada salah arah dalam menentukan subsidi salah sasaran. Makanya waktu
dalam satu diskusi saya sampaikan subsidi salah sasaran ya diperbaiki dulu lah. Masa 22 tahun kita nggak bisa memperbaiki subsidi definisi salah sasaran itu. Bang Adian nanti menimpali ya mengenai kategori dari siapa yang berhak mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Karena saat ini My Pertamina masih membuka pendaftaran, siapa saja boleh daftar, berbagai jenis mobil dengan CC di bawah 1.400 boleh. Ini mereka sebenarnya masuk kategori yang layak dapat BBM subsidi nggak ya? Sesaat lagi.